Mungkin banyak yang nggak tahu kalau makhluk vampir yang kalian kenal sekarang yang sering menghisap darah manusia dan bisa berubah wujud jadi hewan tertentu kayak kelelawar sebenarnya ada makhluk yang berasal dari legenda atau cerita rakyat masyarakat Romania. Udah pernah aku bahas sih sebelumnya di video aku dulu banget awal-awal yang membahas seputar vampir. Kalau kalian nonton itu pasti kalian udah tahu deh. Bukan cuma vampir aja, sebenarnya masih banyak makhluk-makhluk dalam mitologi Romania yang bisa dibilang nyermin dan juga jadi inspirasi cerita-cerita legenda di negara-negara lain di Eropa. Contohnya, kayak makhluk zombie yang bangkit dari kubur itu terinspirasi dari makhluk Strigoi dalam legenda Romania. Terus ada juga kisah Baba Yaga dalam cerita rakyat Slavia yang mungkin terinspirasi dari kisah penyihir tua Muma Paduri dalam legenda masyarakat Romania. Itu juga udah pernah aku bahas video Baba Yaga. Cek aja kalau penasaran. Makanya kayaknya bakal menarik kalau kita bahas makhluk-makhluk mitologi yang eksis dalam cerita masyarakat Romania. Uriasi. Konon katanya, sebelum manusia diciptakan di muka bumi, ada satu makhluk yang udah lebih dulu muncul dan berkuasa di sini. Makhluk ini adalah raksasa atau yang dalam bahasa Romania disebut Uriasi. Uriasi, makhluk dengan perawakan tinggi besar, kepalanya hampir seukuran gunung, rambutnya panjang acak-acakan, tangannya ukurannya panjang. Kalau makhluk ini ngelangkah, dia bisa melintasi benua cuma dengan beberapa langkah. Tipikal raksasa, kayak pada umumnya lah. Menurut mitos penciptaan Romania, setelah bumi diciptakan, muncullah makhluk raksasa yang disebut Uriasi, atau kadang-kadang disebut juga sebagai Jidovi. Uriasi ini dikasih tugas buat memerintah bumi sebelum kedatangan manusia. Setelah manusia muncul, Uriasi kemudian hidup berdampingan dengan nenek moyang manusia di muka bumi. Uriasi dikenal sebagai makhluk yang kuat, baik, penyabar, tapi bisa berubah jadi makhluk yang sangat berbahaya kalau mereka marah. Mereka dikatakan suka banget tinggal di gua-gua atau di hutan yang lebat. Satu hal yang menarik dari makhluk ini adalah mereka senang banget ngumpulin barang-barang berharga kayak emas, permata, batu-batuan berharga, kemudian disimpan di tempat persembunyian mereka. Makanya beberapa orang di Romania berusaha nyari tempat persembunyian Uriasi buat nemuin harta karun yang disimpan sama makhluk ini. Buat nemuin tempat persembunyian Uriasi bisa dibilang susah gampang. Menurut cerita legenda di sana, ada hari-hari tertentu dalam setiap tahun di mana sebuah api misterius bakal muncul di dekat hutan atau gua yang nandain bahwa sekitar api itu ada tempat persembunyian Uriasi. Tapi meskipun kalian nemuin api misterius itu, harta karun Uriasi belum tentu bisa kalian dapetin. Soalnya konon, semakin dekat seseorang dengan harta karun, maka harta itu bakal semakin menjauh masuk ke dalam tanah. Sampai sekarang kayaknya masih ada orang-orang yang berusaha buat nemuin harta karun Uriasi ini. Nah, keberadaan Uriasi di muka bumi bisa dibilang gak berlangsung lama. Setelah manusia muncul, Uriasi masih bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Bahkan ada yang bilang kalau Uriasi dengan manusia udah kayak sahabat. Tapi pada suatu waktu terjadi konflik antara manusia dengan sang raksasa atau Uriasi. Konflik ini berkembang, berubah jadi perang besar antara umat manusia melawan raksasa. Singkat cerita, Tuhan atau yang dalam istilah Romania disebut Vertat marah ke raksasa dan juga manusia. Terus hukum mereka dengan menurunkan banjir besar. Banjir itu menenggelamkan seluruh kaum raksasa dan nyisain sedikit manusia di muka bumi. Sejak saat itu, kaum Uriasi digantiin perannya oleh manusia sebagai penguasa muka bumi. Kalau kalian udah ikutin channel ini dari lama, pasti udah familiar sama plot cerita tadi. Soalnya kisah banjir besar emang eksis dalam berbagai kepercayaan di dunia. Kisah raksasa yang dulu pernah hidup di muka bumi juga dituliskan dalam berbagai literatur agama dan mitologi. Gimana menurut kalian? Apakah kisah raksasa dan banjir besar ini mirip sama kisah banjir besar di agama kalian? Coba komen di bawah. Kayaknya jadi trademark channel ini ya, ngomongin banjir besar mulu. Strigoi. Menurut kepercayaan masyarakat Romania, orang yang meninggal dalam keadaan gak menikah, ngilangin nyawanya sendiri, dibunuh, punya rambut merah atau ginger, anak ketujuh dalam satu keluarga itu biasanya bakalan bangkit kembali dari kubur dan balas dendam atau neror orang-orang yang masih hidup. Ada masalah apa sama anak ketujuh? Sama ginger juga. Makhluk yang bangkit dari kubur dikenal dengan sebutan Strigoi. Strigoi sendiri diambil dari kata Latin striga yang artinya roh jahat atau bisa juga diartikan sebagai penyihir.
Strigoi dianggap sebagai roh jahat soalnya makhluk ini tuh berasal dari jiwa manusia yang udah meninggal. Nah, selain dianggap roh jahat, mereka juga dianggap penyihir karena punya kemampuan buat shape-shifting, berubah wujud jadi binatang buas. Dan mereka juga bisa berubah nggak terlihat. Strigoi juga dikatakan sering menghisap darah korbannya buat dapetin tenaga dan kekuatan. Dan karena dia menghisap darah, makanya Strigoi dianggap sebagai nenek moyang dari makhluk vampir dan sejenisnya. Jadi legenda Strigoi ini udah lebih dulu muncul sebelum kalian mengenal makhluk vampir. Nah, seseorang bisa jadi Strigoi kalau mereka meninggal dalam keadaan tertentu yang tadi udah dijelasin. Kayak meninggal dalam keadaan dibunuh, ngilangin nyawanya sendiri, punya kutukan, dan lain-lain. Selain itu, seseorang dikatakan bisa jadi Strigoi kalau tubuh orang yang udah meninggal ini dilompatin sama kucing, baik sengaja maupun gak disengaja. Ini agak mirip ya sama kepercayaan yang ada di negara kita. Setelah Strigoi bangkit dari kubur, biasanya hal yang pertama mereka lakuin adalah pergi ke rumah keluarganya buat neror mereka. Pas pertama kali mereka bangkit dari kubur, penampakan Strigoi cuman kayak makhluk halus dan belum punya bentuk fisik. Habis 7 hari, biasanya bentuk Strigoi udah mulai kelihatan jelas dan tubuhnya itu bisa kita lihat secara langsung. Setelah Strigoi udah punya bentuk fisik, mereka bakal keliling dari rumah ke rumah buat nebarin teror dan juga ngisap darah korbannya. Strigoi katanya biasanya muncul di siang hari, nebarin teror, terus balik lagi ke kuburannya di sore hari. Hal ini dia lakuin selama kurang lebih 7 tahun, dan setelah 7 tahun kalau masih belum dipenggal, Strigoi bakalan bisa pergi kemanapun tanpa perlu lagi balik ke kuburannya. Selain menghisap darah dan neror penduduk desa, Strigoi juga dikatakan punya kemampuan tertentu. Salah satunya kemampuan buat menghentikan hujan. Dia dikatakan bisa membuat sebuah desa jadi kekeringan sepanjang tahun. Jadi Strigoi ini makhluk yang bisa dibilang nyusahin banget bagi masyarakat di desa-desa Romania. Buat bunuh makhluk ini, biasanya warga di Romania bakal nyari kuburan orang yang diduga sebagai Strigoi, gali ulang kuburannya, dan nancepin kayu atau pisau ke jantungnya. Terus tangan dan kaki mayat yang diduga sebagai Strigoi dipaku ke peti mati supaya dia nggak bisa bangkit lagi. Meskipun Strigoi dianggap sebagai makhluk mitologi, tapi ada loh catatan peristiwa di masa lalu yang dianggap sebagai kasus teror dari makhluk ini. Salah satunya adalah kasus dari seseorang yang bernama Jure Grando Alilovic. Jure Grando ini seorang warga desa dari wilayah Istria, Romania yang hidup sekitar tahun 1579 sampai 1656. Dia nih orang pertama dalam catatan sejarah yang diduga sebagai Strigoi beneran. Jure Grando dikatakan sempat neror penduduk desa tempat dia tinggal selama kurang lebih 16 tahun setelah kematiannya. Tapi kita nggak tahu apakah Jure Grando beneran berubah jadi Strigoi atau dia ini cuman korban dari gosip-gosip yang nggak jelas dari penduduk desa yang benci sama dia. Intinya sampai sekarang makhluk bernama Strigoi ini masih dipercaya keberadaannya oleh sebagian penduduk di desa-desa Romania. Iya lele, kalau kalian jalan-jalan ke hutan Romania di malam hari, terus nggak sengaja ketemu sama sekumpulan wanita cantik yang nari-nari di bawah sinar bulan sambil telanjang, mending kalian putar balik football dan buru-buru pergi jauh dari lokasi itu. Karena bisa aja wanita-wanita tadi adalah makhluk yang dikenal dengan sebutan Iyelele. Iyelele adalah semacam makhluk peri dalam cerita mitologi Romania. Hampir mirip sih sama nymph di mitologi Yunani yang kerjaannya nari gitu ya di hutan. Mereka digambarin sebagai makhluk dengan bentuk wanita muda yang sangat cantik, ceria, suka nari. Tapi meskipun dari luarnya begitu, kalau mereka marah, mereka bisa berubah jadi makhluk yang menyeramkan. Iyelele dikatakan sering menari-nari di sudut-sudut hutan tersembunyi, di dekat danau, di dekat sungai, sambil megang lilin di tangannya. Orang-orang yang gak sengaja ngeliat tarian Iyelele kemudian pasti bakalan tertarik dan ngedeketin mereka. Dan saat mendekat, barulah Iyelele ini tersenyum, terus membatai dan memutilasi para korbannya yang kebanyakan adalah laki-laki. Di sini kalian pasti udah paham kan kenapa korbannya kebanyakan laki-laki? Makhluk ini sebenarnya punya banyak julukan. Ada yang nyebut mereka dengan sebutan yang kudus, the holy ones, yang maha agung, the munificent ones, Rosalia, dan tentu aja Iyelele. Yang disebutin tadi julukan mereka ya, bukan nama asli makhluk ini. Sampai sekarang nggak ada yang tahu nama asli makhluk ini tuh apa. Selain itu kalian katanya nggak boleh nyebutin nama-nama tadi secara sembarangan, soalnya nama itu bisa jadi mantra buat manggil mereka. Nah, makhluk ini dikatakan tinggal di tempat-tempat tertentu kayak di langit, di hutan yang lebat, di tebing gunung terpencil, dan di rerumputan. Beberapa orang juga mengatakan sering ngelihat penampakan Iyelele yang lagi mandi di sungai-sungai dan juga di danau yang ada mata airnya.
Ielele dikatakan sering muncul secara berkelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 3-7 peri. Makhluk ini juga sangat agresif. Mereka nggak suka kalau orang-orang ngelihat mereka menari. Mereka nggak suka kalau orang-orang tidur di bawah pohon tempat mereka tinggal. Dan mereka juga nggak suka kalau ada orang yang minum di mata air yang biasa mereka pakai buat mandi. Selain nari, mereka dikatakan punya suara yang sangat-sangat merdu, hampir sama dengan makhluk siren di mitologi Yunani. Orang-orang yang sempat dengar nyanyian Ielele dikatakan bisa tiba-tiba jadi bisu dan tertarik buat deketin makhluk ini. Habis itu korban bakalan tertidur dan ngilang bareng sama Ielele. Kalau udah kayak gini, biasanya keluarga si korban cuma bisa pasrah. Soalnya ketika si korban diculik sama Ielele, hampir dipastiin mereka nggak bakalan bisa balik lagi ke dunia. Buat menghadapi atau menghindari Ielele, orang-orang di Romania punya beberapa cara nih. Mulai dari pakai bawang putih dan tanaman mugwort di pergelangan kaki, di pinggang, atau di dada. Dan bisa juga tanaman ini digantung di pintu rumah atau dipakai di topi. Selain itu, orang-orang di sana juga ngelakuin sebuah tarian yang dikenal dengan sebutan kalusari, yaitu sebuah tarian yang dilakuin sekelompok pria yang bertujuan buat batalin pengaruh hipnotis Ielele ke korbannya. Buat menghormati makhluk ini, orang-orang Romania juga mengadakan beberapa festival kayak Festival Rusalele, Festival Stratul, Festival 9 hari setelah Paskah, dan lain-lain. Intinya di Romania, makhluk Ielele ini ditakuti sekaligus dihormati sama masyarakat di sana. Zmeu. Makhluk selanjutnya yang kita bahas adalah makhluk jadi-jadian yang dikenal dengan sebutan Zmeu. Kami agak susah buat mendeskripsikan gimana bentuk makhluk ini, soalnya di tiap cerita atau sumber gambarin makhluk ini dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bilang kalau Zmeu adalah makhluk berkepala naga, berbadan manusia, punya ekor dan punya sayap. Ada juga yang bilang kalau Zmeu adalah makhluk setengah manusia, setengah ular. Mungkin aja kedua pernyataan tadi emang benar, soalnya makhluk ini dikenal sebagai makhluk yang punya kemampuan berubah wujud jadi bentuk-bentuk tertentu. Zmeu eksis dalam cerita folklore masyarakat Rusia, Slavia, dan Romania. Makhluk ini digambarin sering muncul dari langit sambil ngeluarin api di mulutnya mirip naga. Selain itu, di tengah-tengah kepala makhluk ini terdapat batu yang bisa ngeluarin cahaya kayak sinar matahari. Kayak yang dijelasin tadi, makhluk Zmeu ini punya kemampuan buat berubah bentuk dan ngomong kayak manusia. Dalam cerita rakyat Romania, makhluk ini sering digambarin sebagai makhluk yang licik dan berbahaya yang biasa nyuri barang-barang berharga kayak emas, permata, dan wanita. Makhluk ini suka banget goda dan nyulik wanita-wanita cantik buat dijadiin sebagai selir atau pasangan. Buat nyulik wanita, biasanya Zmeu berubah wujud dulu jadi api, terus masuk ke kamar-kamar wanita atau janda. Habis itu dia berubah wujud jadi pria tampan dan goda para wanita ini. Kalau perempuan ini tergoda sama kata-kata manis Zmeu, perempuan ini bakal dibawa ke dunia bawah atau underworld yang jadi tempat tinggal mereka. Zmeu sering banget muncul dalam cerita-cerita rakyat di Romania dan beberapa negara-negara Eropa Timur. Biasanya dalam cerita itu, Zmeu digambarin sebagai tokoh antagonis atau tokoh jahat yang jadi musuh bebuyutan para pahlawan. Dan rata-rata plot ceritanya mirip-mirip. Cerita-cerita folklore itu biasanya dimulai dari Zmeu yang ngancurin kerajaan dan kemudian nyulik sang putri. Terus muncul tokoh pahlawan yang bakal ngelawan Zmeu dan akhirnya mereka bertarung habis-habisan. Habis itu Zmeu kalah dan sang pahlawan bisa menyelamatkan sang putri. Kalau dipikir-pikir, kisah dan bentuk Zmeu ini mirip sama tokoh Bowser dalam game Mario Bros. Bowser dan Zmeu sama-sama diceritain sering nyulik sang putri dan bawa mereka ke istana bawah tanah. Apa jangan-jangan Bowser emang terinspirasi dari kisah Zmeu dalam folklore Romania? Prikolici. Ada sebuah kepercayaan di Romania yang bilang kalau orang-orang yang semasa hidupnya sering berbuat kejahatan, pas dia meninggoy, dia bisa aja bangkit kembali dari kematiannya dan terus berbuat jahat di muka bumi sampai kiamat. Orang-orang jahat ini bakal bangkit dengan bentuk manusia serigala yang dikenal dengan sebutan Prikolici. Prikolici adalah manusia serigala yang eksis dalam cerita rakyat Romania dan Slavia. Mereka dipercaya muncul setiap malam sebelum tanggal 30 November yang dikenal dengan sebutan Malam Kemunculan Orang Mati. Masyarakat Romania percaya kalau di malam itu roh-roh jahat atau makhluk jahat bakalan keluar dan neror penduduk bumi. Salah satu makhluk jahat yang keluar di malam itu adalah Prikolici. Kayak namanya, makhluk ini digambarin sebagai makhluk dengan bentuk serigala yang bisa jalan dengan dua kaki. Di dalam cerita folklore Romania, Prikolici ini termasuk di dalam jenis makhluk vampir yang juga ngisap darah manusia dan biasanya muncul di malam hari buat nyari mangsa. Mangsa Prikolici dikatakan gak jauh-jauh dari keluarganya, parah banget.
alias makhluk ini dikenal suka neror atau nyerang keluarganya sendiri. Makhluk ini dikatakan sangat kuat sampai-sampai dalam sebuah legenda diceritain kalau makhluk ini bisa makan bulan yang mengakibatkan peristiwa gerhana bulan. Buat menghindari serangan Prikolici, biasanya masyarakat Romania gantung bawang putih di pintu rumah mereka. Selain itu, darah orang yang diduga jadi Prikolici juga bisa jadi obat dari serangan Prikolici. Biasanya anggota keluarga yang diduga terkena serangan Prikolici bakal nyari kuburan anggota keluarga mereka, terus ngambil dan minum darah itu. Agak menjijikan, tapi begitulah orang-orang Romania di zaman dulu menghadapi makhluk manusia serigala ini. Kasus-kasus serangan makhluk Prikolici sebenarnya sangat banyak di Romania, tapi masanya kita nggak tahu apakah mereka emang diserang sama Prikolici atau cuma diserang sama serigala biasa. Soalnya wilayah hutan Romania emang dikenal sebagai tempat tinggal dan habitat alami serigala, khususnya serigala berjenis Canis lupus. Bagi masyarakat Romania, terutama yang tinggal di pegunungan dan desa-desa, mereka masih mempercayai adanya makhluk Prikolici. Muma Paduri. Dalam cerita rakyat Romania, Muma Paduri adalah sebuah sebutan untuk makhluk dengan bentuk wanita tua jahat yang hidup di hutan-hutan pedalaman Romania. Bukan saya hidup di Jakarta. Muma Paduri dalam bahasa Romania artinya sang ibu hutan. Dia dipercaya sebagai makhluk penunggu hutan dengan bentuk wanita tua yang penampilannya kurang menarik. Mirip-mirip sama Baba Yaga dalam cerita rakyat Slavia. Muma Paduri bukan wanita tua biasa. Dia dikatakan lebih mirip ke penyihir karena dia dianggap punya kemampuan khusus, yaitu bisa berubah wujud jadi sesosok hewan atau meniru bentuk manusia. Biasanya ketika ada orang yang masuk ke dalam hutan, Muma Paduri bakalan muncul dan goda orang ini buat datang ke gubuk kecilnya. Abis orang itu masuk ke dalam gubuk Muma Paduri, biasanya korban bakalan dibunuh terus dijadiin makanan. Kebanyakan korban Muma Paduri anak-anak kecil yang emang gampang buat digoda atau ditipu. Bahkan dalam sebuah cerita legenda dikisahkan kalau Muma Paduri pernah masak hidup-hidup seorang anak perempuan kecil sebelum akhirnya anak ini ditolong dan berhasil kabur dari penyihir tua jahat ini. Kalau kalian tahu kisah Hansel dan Gretel, mirip-mirip sama kisah Muma Paduri. Sebenarnya sifat Muma Paduri yang dikenal sebagai nenek tua jahat itu nggak selamanya kayak gitu. Muma Paduri di zaman itu dipercaya sebagai roh pelindung hutan yang jaga hutan dari manusia-manusia yang nggak tahu diri yang pengen ngerusak hutan. Makanya dia dijuluki sang ibu hutan. Nah, kalau Muma Paduri versi pelindung hutan tinggalnya bukan di gubuk tua, tapi dia tinggal di pohon-pohon yang sama sekali belum pernah tersentuh tangan manusia. Muma Paduri versi pelindung hutan juga dikenal sebagai penyihir, tapi penyihir yang baik. Dia nyiptain berbagai macam ramuan yang dipakai buat ngobatin hewan-hewan dan tanaman-tanaman yang sakit. Muma Paduri versi pelindung hutan juga dikatakan sering nyerang manusia. Manusia yang diserang Muma Paduri tentu aja manusia yang ngerusak hutan dan nyerang binatang-binatang di hutan. Aduh, coba di Indonesia ada Muma Paduri. Sebelum nyerang manusia, biasanya Muma Paduri memperingatkan si manusia supaya segera pergi meninggalkan hutan dengan cara ditakut-takutin. Kalau manusia bandel, Muma Paduri terpaksa membunuh manusia dan nelan jasad mereka kayak ular yang nelan mangsanya. Walaupun ngeri ya, tapi perbuatan Muma Paduri bisa banget dimaklumin. Soalnya perbuatan itu dia lakuin buat melindungi hutan dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi ini balik lagi sih ke perspektif kita masing-masing. Sebagian masyarakat Romania nganggap Muma Paduri makhluk roh hutan yang jahat dengan bentuk fisik yang jelek. Tapi sebagian lagi menganggap kalau Muma Paduri itu roh penjaga hutan yang baik, sang pelindung tanaman dan juga hewan-hewan di hutan. Oke lah, segitu dulu makhluk-makhluk yang ada di mitologi Romania. Aku udah pernah bahas belum ya asal mula mitologi Romania? Boleh deh next time aku bahas lebih komplitnya. Kangen juga sih bahas, aku tuh suka banget deh kalau bahas mitologi-mitologi yang ada di seluruh dunia. Kayak asal rencana aku bikin channel ini gitu. Nggak nyangka sekarang meluas jadi sejarah, konspirasi, terus juga ada kisah-kisah inspiratif. Panjang juga ya perjalanan ini. Terima kasih ya yang selama ini udah nonton dan masih setia di sini. Kalian setia banget, aku sangat bersyukur. Kenapa sih vibe hari ini kayaknya cheerful banget, happy banget, aku juga nggak tahu kenapa. Oke. Kalau misalnya ada yang mau di request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Menurut cerita legenda di sana, ada hari-hari tertentu dalam setiap tahun di mana sebuah api misterius bakalan muncul di
Terus tangan dan kaki mayat yang diduga sebagai Strigoi dipaku ke peki. Lelele. Lelele apa iye lele? Lelele, 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 lelele. Ah, iye lele.